Balik lagi di Talking Education for Action. Nah, tadi Bapak sempat terputus tuh bisikan apa yang diberikan oleh Raja. Nah, jadi yang dibisikkan kepada Raja itu ada 4. Oke, apa Prof? Pertama? Yang pertama, kalau kamu kepingin bahagia, mendapatkan, bisa mengubah besi jadi 4, ada 4 ini jalannya. Yang pertama, kalau kamu menjadi manusia, jadilah manusia yang melayani orang lain. Manusia yang berusaha melayani orang lain. 1. Kedua, Prof. Yang nomor 2, kalau kamu menjadi manusia atau orang, kamu harus punya rasa empati kepada orang lain. Pertama, harus melayani. Kedua, ada empati, Prof. Ketiga. Yang nomor 3, kalau kamu ingin menjadi manusia yang mendapatkan emas itu, kamu harus menggunakan hati atau menggunakan rasa. Menggunakan hati, menggunakan rasa. Lanjut, Prof. Yang terakhir, berbuatlah kebaikan itu dengan ikhlas. Itu kuncinya untuk kimia kebahagiaan. Nah, Prof, tadi ini ke Bu Anissa deh. Ya. Ibu tadi saya baca nih, Alkemi ada 1 bab mengenai sikap melayani tadi berhubungan dengan 4 poin tadi. Nah, ini sebetulnya seperti apa, Bu, sikap melayani yang harus dimiliki seorang diri gitu? Ya. Jadi pendidikan itu ada awalnya sebenarnya dasarnya ya, kita itu zaman sebelum mungkin Ki Hajar Dewantoro atau sebelum itu para kiai kita, pondok-pondok pesantren itu mereka dididik pertama kali ketika mau belajar adalah bagaimana dia belajar melayani. Biasanya anak-anak pondok itu yang saya lihat ini lama ya, ini pendidikan lama, itu diminta ikut dulu ke tempat Pak Kiai. Kemudian disuruh oleh Pak Kiai masak. Masakan Pak Kiainya, kemudian melayani betul Pak Kiainya dari A sampai Z, keluarga Pak Kiai. Lama-lama kalau dia sudah bisa, dia kemudian disuruh melayani teman-temannya, anak-anak pondok itu dulu itu ya. Ternyata di belakang itu ada orang-orang hebat yang berhasil melayani Pak Kiai menjadi seorang pendiri NU itu. Ya, jadi salah satu cara mengalahkan ego, mengalahkan diri sendiri adalah dengan cara melayani. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, fakta ya sehari-hari, Pak Yanto ini kan dulu ikut orang. Dia harus ngenger tadi ya, ikut budenya, ikut tantenya untuk bisa sekolah di Jogja ini karena memang orang tuanya nggak mampu ya, ikut eyangnya dan eyangnya juga pensiunnya cuma 5.000, dia ikut bersama tantenya. Di situ tugasnya melayani. Sehingga beliau bisa menahan diri. Nah, marah juga jarang, Pak Yanto marah jarang. Iya. Nah, ini kemudian apakah ada hubungannya Alkemi dengan usaha Prof juga Ibu Anissa ini membangun Universitas Amikom ini? Mungkin Pak Yanto yang bisa menjawab. Nanti mungkin selang-seling ya Ibu juga. Ya, boleh. Kita memang memulai perguruan tinggi itu nggak punya uang kan. Kita terbiasa memulai bisnis itu tanpa uang, ya kan. Tapi didoakan oleh, nah ini konsultannya ya kan. Jadi setiap saya mendirikan usaha mesti konsultan sama kira-kira, nah dia nggak boleh, aku ya nggak akan gerak, dia wis coba. Nah, dari kursus komputer kita, ya, jadi kursus komputer ini dulu tadi kursus komputer 1 tahun. Akhirnya kita membuka namanya program Bachelor Komputer, BBkom, ya, sama program namanya BBA, Bachelor Administration Services gitu. Karena ini aneh, akhirnya kita dikasih surat oleh ketika itu namanya Kopertis Wilayah 5. Ini melanggar undang-undang Indonesia. Ya kan? Daripada kamu mendirikan kayak itu, udahkah kamu ajukan saja untuk menjadi akademi. Nah, ya ini seneng ya, memang kita harapkan kita kayak begitu. Itulah dari situ. Ya, dengan tanpa uang karena kita gedungnya itu belum dibayar kan. Jadi ada gedung kosong itu di Jalan Mongin Sidi nomor 8 miliknya Pak Budi Sutresno. Saya datangi, Pak, saya akan sewa rumah Bapak. Oh, silakan Pak Yanto.
setelah itu? Berapa setahun? 6 juta. Kalau 2 tahun, 12. Udah, saya nggak nawar. Oh jadi Pak Yanto? Jadi. Bayarnya, nah itu Pak. Kalau bisa 1 tahun saya bayar besok Agustus dan 1 tahun besok bulan September. Oke, ini Prof dari cerita ini kan Prof udah nggak punya uang awalnya untuk mendirikan Amikom, kemudian akhirnya menyewa rumah. Ini dari cerita, kalau cerita sejarah dirinya Amikom ini kan bakal panjang. Tapi kalau misal dari 4 poin tadi ada empati, kemudian melayani dengan hati, dengan rasa. Prof menerapkannya seperti ya, memang kita setelah itu kita punya visi kan menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Oke. Wah itu kan syarat utamanya melayani. Ya. Cara melayani mahasiswa gimana? Lab buka 24 jam. Oke. Ya, luar biasa. Jadi anak-anak di angkatan awal itu sangat dekat dengan kita. Karena anak-anak yang masuk Amikom itu macam-macam latar belakangnya. Ada yang mau bunuh diri, anaknya orang nggak punya. Pokoknya ketika di mana-mana nggak diterima, masuk Amikom. Oke, berarti berawal dari itu ya, pemirsa. Iya, melayani. Ini melayani mahasiswa yang tidak diterima di mana-mana. Juga akhirnya melayani mahasiswa yang ada dengan pembukaan lab 24 jam. Nah, setelah ini saya dengan Prof Yanto, dengan Bu Anissa bakal main games, Bu. So, jangan kemana-mana. Oh iya, kita bareng-bareng Talkation boleh, Bu? Tagline-nya. Boleh. Jadi di saat saya bilang Talkation, Bapak dan Ibu Talking Education for Action. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Talking Education for Action. Di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita yang hebat di belakangnya. Ini setuju atau tidak setuju? Kalahkan diri, ego. Temukan kasih sayangmu untuk kepentingan orang lain. Maka kamu akan menemukan